Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukaramin shaimin shaimat rahimakumullah, santriwati pesantren Al-Mahdah dan juga muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pengajian rutin kita di habis subuh ini selama bulan Ramadan dengan ngaji kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Matannya ini dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dan juga syarahnya atau penjelasannya itu ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Mudah-mudahan keduanya dilimpahkan rahmat juga maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya memperoleh ilmu yang bermanfaat maslahah di dunia dan akhirat. Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syaikhulillah namul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Al-hadits sadis asyar, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa seseorang, qala berkata lin Nabi, kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini, beri wasiat kepadaku. Jadi pada saat proses diskusi, ada salah satu sahabat datang mendekat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta wasiat terkait dengan masalah keagamaan. Jadi minta amalan ya, kalau bahasa kita ini datang ke kiai minta amalan. Ausini, beri nasihat, beri wasiat, beri amalan yang sekira saya bisa lakukan. Kalau kemudian Rasulullah SAW menjawab, la taghdab, jangan marah. Jadi wasiatnya cuma itu aja. La taghdab, jangan marah. Faradda miraran, kemudian mengulangi, beri wasiat saya. Kemudian Rasulullah SAW jawab lagi, la taghdab, jangan marah. Udah itu aja. Wes pokoknya nasihatnya kepada seseorang ini dari Rasulullah SAW untuk kepentingan kebaikan dia, nggak panjang-panjang, nggak perlu kasih amalan sholat 100 rakaat atau puasa dahr atau sedekah seluruh harta, itu enggak. Latar, jangan marah. Rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, penjelasannya gimana? Kalau Sahibul Isra berkata, minal jaiz, sesuatu yang dibolehkan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah mengerti, alimah, mengetahui. Jadi Rasulullah SAW itu juga diberikan kemampuan untuk mengetahui latar belakang orang, mengenai kondisi seseorang. Ini kondisinya ini, alimah min hadzal rajul, dari seseorang yang bertanya ini, kasratal ghadabi, emosional, sering marah, hanya gara-gara makanannya keasinan dikit banting. Kemudian marahin istri, konflik. Kemudian stafnya kurang cekatan, dimarahin, dimaki di depan publik. Terus pokoknya emosional, temperamen orang. Karena tahu prototipe orang yang hadir ini minta masukan, ya Rasulullah menjawabnya dengan kontekstual. Karena wasiat ini tidak satu-satunya diberikan oleh Rasulullah SAW kepada seseorang yang minta. Ketika ada orang lain yang minta, ya Rasulullah, beri saya satu amalan. Rasulullah SAW menjawab pertanyaan yang sama dari orang yang berbeda, jawabannya itu beda-beda. Ada kalanya jawabannya adalah as-sholatu ala waqtiha. Pokoknya amal yang penting kamu pegang ini, udah satu. As-sholatu ala waqtiha, sholat pas waktunya, tepat waktu. Nah, kenapa kok jawabannya ini sering beler nih? Pokoknya entar-entar aja itu suruh sholat itu. Pokoknya yang paling bagus amalan untukmu adalah sholat tepat waktu. Nah, itu. As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Pada kala yang lain, sahabat bertanya pertanyaan yang sama, jawaban Rasulullah SAW apa? Birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua.
Pertanyaan yang sama, yang satu dijawab sholat tepat waktu, yang ini birrul walidain. Karena Rasulullah SAW tahu ini agak nakal nih, nakal, sering ngerebut hartanya orang tua, belum meninggal dari batu utang, kemudian nggak pernah nengok udah lama, pas wafat nggak pernah didoain, nggak pernah diziarahin. Itu bagian dari birrul walidain. Jadi birrul walidain itu tidak hanya pas hidup, pas meninggal pun kewajiban kita masih tetap ada. Karena kita sebagai anak ini sebagai ujian kedudukannya. Apakah kita bagian dari penyebab kelulusan ujian orang tua kita atau kegagalan? Karena kedudukan anak itu bisa menjadi waladin sholihin yad'ulah, yang termasuk salah satu di antara 3 amalan yang lanjut dan langgeng pada saat semua amalnya terputus, kecuali 3 hal. Salah satunya adalah anak yang ditinggalkan dalam kondisi soleh yang mampu mendoakan. Jadi innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu, hartamu itu jadi ujian. Nah, ujian itu ada kalanya mengangkat derajat, ada kalanya menjatuhkan derajat. Kalau mengangkat derajat berarti dia lulus. Dengan lulus keluar sertifikat. Nah, dengan sertifikat kelulusan itu ujian terhadap anak akan bermanfaat bagi kita. Nah, akan tetapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lulus atau tidaknya tergantung ikhtiar kita. Pada saat kita diberikan amanah anak, kita didik baik apa enggak, itu bagian dari tanggung jawab kita. Setelah kita mendidik baik, melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan yang dituntut, maka selesai tugas tanggung jawab kita, tinggal memanen setelah tawakal. Ini mirip petani diberikan lahan, setelah itu tugas kita adalah ihya, menghidupkan. Dengan apa? Dengan menanam tanaman yang produktif. Tugas kita yang menyemai benihnya, kemudian ngerawat, ngasih pupuk, menghindarkan diri dari hama dan penyakit, bisa dengan ditungguin. Nah, kalau ditungguin biar enggak diserang burung, ya kan? Atau di imunisasi. Kan imunisasi apa itu ya? Yang dicegah itu kayak pestisida agar tidak diserang hama, itu bagian dari langkah preventif. Setelah tumbuh kita udah tawakal, setelah ikhtiar semuanya udah tawakal, karena pertanian itu lebih banyak alam, ya kan? Kita sudah rapikan semua, tiba-tiba hujan gak berhenti-berhenti, kan nggak bisa kita tahan gitu. Nah, setelah itu sudah kita tunggu panen. Nah, begitu kita sudah ikhtiar, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai tugas tanggung jawab kita, ikhtiar kita sudah optimal dan maksimal, baru kemudian kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak juga demikian. Nah, itu birrul walidain. Terus ada juga orang yang datang dengan pertanyaan yang sama, jawabannya beda. Jawabannya al jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Melihat nih orang keker nih, jago tinju, cuma kerjanya berantem aja. Udah kamu jihad aja fi sabilillah. Nah, terhadap orang ini Rasulullah SAW memberikan wasiat, la taghdab,
Karena apa? Karena Rasulullah SAW alima tahu min hadzal rajuli, dari orang ini kasratul ghadabi, banyak marahnya. Fakhassahu, kemudian mengkhususkan wasiat kepada orang ini bihadhil wasiyah, dengan wasiat untuk tidak gampang marah. Waqad matahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah SAW memuji alladzi, kepada seseorang yang mampu memiliki nafsahu, jiwanya, yang mampu mengendalikan diri indal ghadabi, ketika marah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda di dalam hadis yang lain, laisa syadidu bisur'a, bukanlah orang yang perkasa itu dengan orang yang mampu bertarung, mampu berantem, mampu bertinju. Innama syadidu, hanya saja orang yang perkasa itu siapa? Alladzi yamliku, yang memiliki nafsahu, jiwanya, yang mampu mengendalikan diri indal ghadabi, ketika marah. Nah, biasanya pemimpin yang sukses itu yang jarang marah atau jarang menampakkan kemarahan. Ini kayak kita pernah punya pemimpin smiling general itu, jenderal yang senyum aja, jarang kelihatan marahnya kan di publik itu. Yang presiden kedua kita, bawaannya cool, kalem, sekalipun mungkin marah, tapi enggak ditumpahkan di publik. Nanti ada ayatnya, wa madahallahu ta'ala al-kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan Allah memuji al-kadhibina al-ghaidha, orang yang mampu menyembunyikan kemarahan, wal 'afina 'anil nas, dan cenderung memberi maaf kepada orang lain. Nah, ini memang kesuksesan orang itu diukur kemampuan dia mengendalikan diri. Sebaliknya, kesalahan-kesalahan orang itu karena lepas diri, lepas kontrol dari amarah, dari nafsu. Waqad ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, man, barang siapa kalima yang menyembunyikan ghaidhahu, marahnya, wahuwa, padahal dia yastati, mampu, ayyunafidahu, untuk meluapkan kemarahan, untuk melaksanakan kemarahannya, da'ahullahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mendoakan, mengajak, da'ahullah, Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru ala ru'usil khalaiqi, di depan para pemimpin makhluk, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Jadi inilah orang yang hebat, hatta yukhayyirahu, sehingga kemudian Allah memberikan pilihan kepada orang ini untuk memilih minal huri ma yasha, dari huri, permata-permata perhiasan yang dikehendakinya. Jadi memang ya salah satu kunci keberhasilan kita, baik di dalam hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, sebagai pemimpin keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai santri, sebagai profesional, itu adalah kemampuan mengendalikan diri pada saat marah. Jadi kalau ada orang dianiaya atau dihina atau terkait dengan relasi yang kemudian ada hal yang menyebabkan dia marah, kemudian dia nggak marah, ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia nggak mampu untuk mengekspresikan kemarahannya. Bisa karena yang menyebabkan marah ini atasannya, gurunya, atau yang sekira kita nggak berani gitu. Nah, kalau ini nggak marah, ya ini nggak kategori istimewa. Wong karena dia nggak berani, nggak marahnya itu karena nggak berani. Nah, yang istimewa itu dia punya
sebab yang absah untuk marah. Jadi ada memang pemicunya. Idealnya memang dia marah, wajar. Orang lain itu mengatakan wajar dia marah. Kemudian ada kesempatan untuk marah dan ada kekuasaan mengekspresikan kemarahannya, tapi dia nggak marah. Nah, inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang mampu mengendalikan diri dari kemarahan padahal dia mampu untuk mengekspresikan kemarahan itu. Qad jaa fil hadis, dan telah datang di dalam hadis innal ghadaba, sesungguhnya kemarahan minasyaitani, dari syaitan. Walihada, dan karena itu yakhruju keluar bihi, sebab kemarahan al-insanu, manusia, min i'tidali halihi, dari keadilan kondisi, dari pas posisi adil. Kemarahan itu bisa menggeser untuk bersikap adil. Misalnya apa? Begitu kita marah kepada seseorang, ini cenderung kita membenci. Cenderung kalau mau pembagian sembako dicoret duluan karena marah. Kemudian seharusnya jalan di aspal lewat sini, karena ada dia yang kita marahin dibelokin. Itu cenderung untuk tidak berbuat adil. Karena itu hakim tidak boleh memutus pada saat dia kondisi marah. Nggak boleh. Misalnya yang berperkara ini mancing terus, mengundang kemarahan si hakim, ngeledek, kemudian bertindak yang contempt of court, ya, menghina pengadilan misalnya. Hakim nggak boleh putus pada saat itu. Dia bisa dihukum karena menghina peradilan, tapi nggak boleh hakim yang mutus, karena itu bisa berpengaruh kepada ketidakadilan pada saat dia mutus. Jadi nggak boleh. Itu sampai detil itu di dalam fikih jinayah, fikih pidana, dan juga fikih peradilan di dalam Islam atau al-qadha. Jadi detil sekali. Bahkan ketika ada hubungan, misalnya hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan, sama-sama pemain golf misalnya, ini teman main badminton misalnya, yang satu terdakwa, yang satu hakimnya, nggak boleh, karena diduga kuat akan mempengaruhi kecenderungan untuk berbuat tidak adil. Wa yatakallamu bil batil, dan kemarahan itu cenderung itu tadi, yatakallamu bil batil, ngomong batil, nggak terkontrol. Wa yartaqibul mazmum, dan melakukan tindakan yang tercela. Wa yakri al-hiqda, dan berniat untuk iri dengki. Wal baghdha, dan kebencian. Wa ghairu dzalika minal qaba'ihi al-muharramati, dan selain yang tersebut minal qaba'ihi, dari hal-hal yang buruk, al-muharramati, yang diharamkan. Kullu dzalika, semua itu minal ghadabi, bermula dari marah. A'adzanallahu minhu, mudah-mudahan kita berlindung, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sifat marah. Wa qad jaa, dan telah datang fi hadis Sulaiman, di dalam hadis Sulaiman bin Sur, innal isti'adzata, sesungguhnya isti'adzah billahi minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, tadhabu atau tudhibu al-ghadaba, akan menghilangkan sifat marah, menghilangkan rasa marah. Jadi ada manfaatnya isti'adzah. Di samping kemarin kita jelaskan salah satu cara untuk merijus kemarahan itu dengan wudu, juga dengan isti'adzah. Isti'adzah itu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan kepada Allah dari setan yang tertutup. Wadzalika, dan yang demikian, anna syaitana, bahwa sesungguhnya syaitan huwallazi yuzayyinu al-ghadaba, dialah yang memberikan perhiasan kemarahan.
wa kullu man, dan setiap orang hariso alamat ahadu akibatuhu, serius, kullu man haraso, rakus dalam pengertian mempeng, apa bahasa Indonesianya mempeng, menginginkan, ya. Kullu man haraso, setiap orang yang menginginkan alamat tahmaduhu akibatuhu, atas apa-apa yang bisa dipuji akibatnya. Jadi orang yang mempeng untuk melakukan kebaikan, itu semangat, atau tahammas. Kullu man haraso, setiap orang yang semangat alamat tuhmadu akibatuhu, untuk melakukan sesuatu yang bisa dipuji akibatnya. Jadi berarti aktivitas kebaikan. Fa inna syaitana, maka syaitan yuwihi, dia akan mengganggu terus, wa yub'iduhu, dan menjauhkan min ridallahi azza wa jalla, dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mempeng berangkat ke masjid rutin, ada aja halangannya. Entah itu halangan baca WA atau scroll, tiba-tiba udah komat, nanggung terusin. Kemudian ada halangannya digangguin istri, mas ini dulu, atau digangguin anak untuk beli sesuatu, belok dan lain sebagainya, ada aja halangannya. Atau diledek tetangga, cie ke masjid gitu kan, terus belok lagi gitu, ada aja itu. Jadi setiap orang, itu udah setiap orang yang punya semangat untuk melakukan kebaikan, maka setan akan merintangi. Karena ini akan jadi musuh nih, gitu kan. Kan setan udah bersumpah untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Setelah nggak mau sujud kepada Adam, kemudian dimarahin, ya udah akhirnya dia terima aja deh, kan. Tapi dengan satu syarat, saya hidupkan sepanjang waktu, kemudian saya akan goda manusia untuk melakukan keburukan sehingga nanti menjadi temanku, katanya. Ya udah, ini makanya setiap orang yang melakukan kebaikan, bangun malam, kemudian mau belajar. Nih santri juga begitu, jangan sampai jadi temennya setan tadi. Pengen belajar digangguin, udah main bola aja, main bola. Atau ikut saya aja keluar, mau gak ada ustaz. Itu gak boleh. Itu masa jadi temennya setan, asistennya setan nih berarti. Setan udah ongkang-ongkang kaki, udah diwakilkan aja, gitu. Yang godain justru kadernya. Jadi setannya istirahat, terima setoran aja, terima laporan tiap hari. Kamu udah goda berapa santri, kamu udah goda berapa orang gitu. Fal isti'adzatu billah, maka isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala minhu, dari godaan syaitan, min aqwasilah, menjadi senjata yang paling kuat, ala daf'i kaidihi, atas menolak tipu dayanya. Al-haditsus sabi asyar, hadis 17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus, diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kataba, mewajibkan, al-ihsana, berbuat baik, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, apabila kamu membunuh, menyembelih, jadi sembelihan binatang, fa ahsinu al-qitlah, maka berbuat baiklah pada saat proses menyembelih. Jadi nggak boleh main batik langsung gorok kan. Wa idza dzabhtum, apabila kamu juga menyembelih, jadi ada al-qitlah, ada al-dzibhah. Fa idza dzabhtum, apabila kamu menyembelih hewan sembelihan, fa ahsinu al-dzibhah, maka berbuat ihsanlah terhadap sembelihan. Kalau di barat mengenalkan apa yang disebut sebagai animal welfare, kesejahteraan hewan,
diadopsi di dalam Kementerian Pertanian, ada Kesmafet, Kesehatan Masyarakat Veteriner, jadi kesejahteraan hewan. Rasulullah SAW sudah mengajarkan 14 abad yang lalu, kalau nyembelih berbuat ihsan, jangan disakiti hewan yang mau disembelih itu. Jangan juga nyembelih atau membunuh hewan hanya untuk iseng-isengan aja. Adalah iseng tuh, berburu, iseng tembak-tembak aja itu burung, kemudian jatuh, enggak untuk dikonsumsi, tapi untuk iseng aja, daripada gabut nunggu buka katanya. Ayo ikut mana? Berburu. Habis berburu dapat bajing, dapat burung, jatuh gitu aja. Nah itu enggak ihsan, bahkan hewannya pun bisa menuntut, menjadi sebab kita masuk neraka. Pernah suatu saat ada cerita burung pipit. Nah ini cerita burung pipit tuh. Burung pipit yang biasa ya di rumah-rumah, kemudian ya dijadikan buruan biasanya kan. Udah begitu dia abid, dia beribadah, ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, udah hitung-hitungan matematisnya masuk surga ya. Begitu melangkah kaki jelang masuk surga, kemudian ada protes. Dari mana? Dari burung pipit. Innahu qatalani abasan walam yaqtulni limanfaatin. Ya Allah, saya protes. Kenapa? Ini di dunianya benar nih, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak amalnya untuk kepentingan ketaatan kepadamu ya Allah. Tapi saya jadi saksi, saya jadi korbannya. Kenapa? Dia orang mematikanku hanya iseng, bukan untuk kepentingan manfaat. Bukan untuk manfaat. Nah kalau membunuh serangga enggak untuk dikonsumsi, tapi ada manfaatnya. Manfaatnya untuk kepentingan apa? Melindungi yang lain. Kalau ini enggak ada manfaatnya apa-apa, hanya untuk iseng aja. Ya udah langsung dikonfirmasi, benar enggak ya? Benar, ya udah langsung tendang neraka. Nah, ini juga sekaligus mengkonfirmasi hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya dia sudah melakukan aktivitas apa saja yang sekira jaraknya sama surga itu udah satu depan. Tiba-tiba nggak jadi hadis sahih. Nah, hadis ini mengkonfirmasi tentang pentingnya berbuat baik bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan, kepada tumbuhan. Makanya kalau tumbuhan nggak ngapa-ngapain jangan dipotongin. Kalau tumbuhan nggak ngapa-ngapain, kalau tumbuhannya mau ditata boleh itu. Atau kemudian mentelung mana dipotong, dipangkas. Karena butuh keseimbangan ekologis tuh. Kalau dipotongin habis, nggak ada serapan air hujan lari langsung. Sudah di sana menyebabkan banjir, nggak ada penahan. Pada saat kemarau kita kehabisan cadangan, kan gitu. Jadinya kayak guyonan daerah teman saya di Bojonegoro, dari Bojonegoro. Itu guyonannya kalau rendem nggak bisa ndodok, kalau kemarau nggak bisa cewok. Kalau kemarau nggak ada air, kalau pas musim hujan kebanjiran. Nah itu pas musim hujan kebanjiran, pas kemarau nggak ada air. Karena fungsi pohon salah satunya adalah untuk menahan laju air, diserap masuk ke tanah, jadi simpanan dan juga cadangan. Di samping tentu untuk kepentingan oksigen, kepentingan rindang dan lain sebagainya. Maka itu bagus juga ada kebijakan satu rumah satu pohon. Nah, dulu di komplek kita kan ada aturannya nggak boleh motong sembarangan. Nah, kira-kira begitu. Itu untuk kepentingan keseimbangan.
Sama hewan juga nggak boleh suka-suka. Termasuk hewan yang memang makulil lahmi, hewan yang didedikasikan untuk kepentingan kita makan, kita konsumsi. Jadi kita di dalam posisi tengah. Alam seisinya itu diciptakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia, tetapi harus diperlakukan secara baik gitu. Kalau kita punya hutan dibiarkan, itu juga nggak boleh. Hutannya kaya, tapi rakyatnya miskin. Disitulah pentingnya negara mengelola. Tanah kosong nggak dimanfaatkan juga mubazir, nggak boleh. Tetapi begitu tanah dimanfaatkan harus seimbang. Hutan dipotong boleh nggak? Itu boleh. Tetapi harus seimbang dengan cara menanam kembali, kemudian dimanfaatkan bagaimana mekanisme reboisasi, kemudian kalau air sungai dibikin salurannya tidak tersumbat dan lain sebagainya. Hewan juga begitu, boleh disembelih, tetapi pada saat nyembelih harus diperlakukan secara baik gitu. Enggak juga sampai ekstrim karena saking sayangnya dengan hewan sehingga ada MOU nggak saling makan. Kamu teman, nggak boleh kita makan karena kita friend sesama makhluk Tuhan gitu. Ya, akhirnya munculnya gerakan fights yang ekstrim. Membunuh hewan apapun dianggap sebagai bertentangan dengan rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk. Ya, kan ada juga yang sampai ekstrim begitu, memerangi orang atau setidaknya nggak setuju dengan orang yang mengonsumsi daging karena dianggap ini kanibal, makan teman, makan sesama makhluk gitu kan. Ada juga orang yang mau makan teman, kayak siapa dulu tuh? Sumanto. Makan teman. Bukan Sunoto. Bukan Sunoto, bukan. Sumanto, ya Sumanto. Itu makan teman. Ada makan hati teman, itu benar-benar makan hati teman. Kan ada juga makan hati dalam pengertian metaforis, makan hati nih orang ini kan. Udah dibilangin nggak dengerin, tetap aja ngomong dan makan hati gitu. Mancing gimana mancing? Apa? Mancing nggak apa-apa, asal dimanfaatkan gitu kan. Ada mancing lepas lagi, kayak dalam aman. Yang paling bagus itu ya mancing, setelah mancing dibeli itu. Tapi kalau membeli sesuatu yang belum jelas, ya nggak boleh. Tergantung akadnya memang. Tapi kalau akadnya kita masuk adalah untuk rekreasi pemancingan, ya itu jadi boleh gitu. Sama dengan kita transaksi yang beli ke warung nih, saya beli nggak jelas akadnya, makan. Setelah itu terakhir harganya di up gitu. Nah itu bisa nggak sah. Tetapi kalau memang dari awal akadnya itu all you can eat, ya kan apa istilahnya itu ya? Ya. Pokoknya makan sepuasnya di situ. Ya jadi boleh. Mungkin hitungannya jadi waktu. Pokoknya selama kamu duduk di situ 1 jam bayarnya 200.000. Terserah kamu mau makan apa. Kalau memang dari awal akadnya seperti itu ada kejelasan, ya nggak horor lagi. Karena apa? Patokannya adalah soal waktu. Kamu memperoleh fasilitas di sini dengan berbagai ini, kamu manfaatkan terserah, kamu nggak manfaatkan terserah, asal nggak bungkus. Ada orang berpikir masuk ke Nasi Grill, ke Hanamasa dan yang sejenisnya,
bawa itu namanya rantangan. Begitu keluar ditagih lagi. Keluar ditagih lagi. Kayak di resto misalnya, resto hotel itu kan kadang yang model all you can eat juga, ada yang ala carte gitu kan. Jadi harus jelas akadnya di awal. Sama pemancingan juga begitu. Kalau yang paling aman ya kalau pemancingannya adalah khusus untuk kepentingan pemancingan, masuk pokoknya mancing, setelah itu dapat ikannya beli lagi misalnya, nanti dikiloin. Nah yang menjadi nggak boleh itu yang gharar, wes pokoknya beli kemudian lomba yang nggak ketahuan, itu nanti bisa berdampak kepada gharar yang arahnya nanti masuk kategori terlarang seperti perjudian. Karena di situ ada apa? Ada ighra, mendorong orang terhadap sesuatu yang nggak jelas. Beda halnya dengan lomba yang terukur kayak lomba lari. Itu adalah soal ketangkasan karena ada keterampilan di situ. Tapi kalau ini ya untung-untungan kan jadinya. Untung-untungan kayak nanti tebak-tebakan yang datang ke sini ini burung pipit apa burung apa gitu. Nah nanti itu kita lihat nanti, pasti nanti jam sekian ada burung. Warnanya apa? Ayo tebak-tebakan. Judi jadinya. Karena ada unsur untung-untungan. Nah, kayak termasuk juga mainan anak itu juga hati-hati, juga harus diedukasi. Mainan anak yang kayak time zone dan lain sebagainya. Ini santriwan-santriwati juga begitu. Ada jenis mainan yang memang benar-benar fun. Tapi ada mainan yang pada hakikatnya itu adalah judi. Kalau kita ke Genting atau ke Singapura di pusat perjudiannya ya situasinya mirip kayak time zone dan lain sebagainya itu. Kalau nanti misalnya anak gede masuk ke tempat perjudian, iya kayak time zone ya. Jadi udah dikenalin dari awal, misalnya kayak main capit dan lain sebagainya itu kan untung-untungan semua tuh, atau nyodok apaan, itu untung-untungan, itu perjudian. Jadi memang harus dipilih dan juga dipilah. Dulu ada beberapa Pemkab meregulasi itu. Kita udah tetapkan fatwanya, ada beberapa jenis permainan yang memang benar-benar fun, tapi ada jenis permainan yang di situ ada unsur maisirnya, unsur perjudian, unsur untung-untungan yang harus juga dihindari. Wal yuhidda ahadukum, dan hendaknya menajamkan salah satu di antara kalian syafratahu, alat potongnya, wal yurih, dan mengistirahatkan dzabihatahu, hewan yang akan disembelih. Jadi nggak boleh digebukin untuk dijatuhin, itu cara primitif. Jadi sekarang udah enggak Pak kita ya. Ya dulu masih ada zaman primitifnya. Kemudian wal yurih itu mengistirahatkan apa? Sebelum disembelih ya dicukupi makannya. Jangan disuruh puasa selama 3 hari baru disembelih gitu. Al-qitlah bi kasri al-qaf wa hiya al-hay'a wal halah, kondisi sembelihan. Wal dhibhah, demikian juga dhibhah bi kasri al-dzal wa bi dhamm, dan juga dhammah, wa dhubhah atau dhibhah. Wa qad jaa fi ba'd riwayat hadzal hadis, dan telah datang di sebagian riwayat hadis ini fa ahsinu adzaba, pastikan ihsan dalam kondisi hewan yang disembelih atau proses penyembelihan bi ghairiha, tanpa ha, wa huwa bil fathi, yaitu fathah masdar adzabhu atau adzabhi, wa bil ha'i wal kasr al hay'a wal hala. Wa qawluhu wa yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaknya salah satu di antara kalian yang akan menyembelih menajamkan sembelihannya biar cepat. Itu bagian dari berbuat baik kepada hewan. Menyembelih secara cepat, tajam, langsung mengalir darah, motong urat yang benar, al-hulqum wal wadajain, tenggorokan dan juga 2 urat saluran nafas serta saluran makanan
dan saluran darah baik yang keluar maupun yang masuk. Itu ada 4 saluran di sini. Yang pertama adalah al-hulqum, ini tenggorokan, sama manusia juga begitu. Ini kerongkongan, ini yang untuk nafas. Kemudian al-mari, saluran makanan untuk memasukkan makanan, tenggorokan ini berarti ya. Kemudian ada saluran darah untuk keluar dan masuk ke jantung. Begitu masuk ke jantung diolah, keluar bersih. Masuk mungkin dari darah kotor, setelah itu keluar jadi bersih lagi, segar. Kalau orang bermasalah di jantung itu biasanya ya bermasalah gitu, karena itu intinya ada ginjal, ada jantung. Kalau bermasalah di ginjal, cuci darah itu jantung apa ginjal? Ginjal itu berarti dia nggak berfungsi itu, makanya kemudian cuci darah. Makanya kita syukuri atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Dan urat inilah yang menentukan kehidupan. Maka jika itu dipotong, udah nggak ada harapan tuh, nggak ada harapan. Maka itu untuk mempercepat kematian dan bagian dari ihsan, hewan yang akan disembelih ini yang dipotong. Ini yang dipotong. Dengan cara cepat, diawali dengan menajamkan alat. Yuqalu ahadda asikin wa haddaha wastahaddaha. Qalu fa'asinu al-qitlah amun fil qatli, bersifat umum. Wal qatlu qisasan aw fahaddin wa nahwi dzalika. Demikian juga qisas, nggak boleh juga disiksa dulu. Kalau misalnya orang dihukum, nggak boleh disiksa. Jadi harus diperlakukan secara baik. Wa hadzal haditsu minal ahadits al-jami'ah liqawaid katsira. Hadis ini hadis yang mengumpulkan kaidah-kaidah kebaikan untuk berbuat baik sesama makhluk. Wa makna ihsanil qatli, pengertian berbuat ihsan dalam sesembelihan, ayat citahida fi dzalika, bersungguh-sungguh pada saat menyembelih, wala yaqsudu at-ta'dzib, enggak boleh ditujukan untuk nyiksa. Kemudian dibuat guyonan tuh hewan, dipotong sedikit, begitu pas keluar darah hewannya masih lari, ditepuk tanganin gitu, enggak boleh. Wa ihsanu dzabhi fil bahaim, dan di dalam ihsan penyembelihan ayyarfiqa bil bahimah, memberikan rasa kasih sayang kepada hewan. Wala yasra'u baghtatan, dan enggak boleh banting dengan seketika. Wala yajurruha, dan enggak boleh menjatuhkan bahimah atau hewan ternak yang akan dipotong min maudhi'in, dari satu tempat ila maudhi'in, ke tempat yang lain, banting sana banting sini. Wa an yuwajjiha ila qiblah, dan mengarahkan ke kiblat. Wa an yusammiya, dan membaca tasmiyah, membaca basmalah. Wa yuhammid, dan membaca tahmid. Wa yaqta'a al-hulqum, dan memotong saluran nafas, al-hulqum. Wal wadajaini, dan juga saluran darah, 2 urat yang masuk dan yang keluar. Wa yatrukuha, dan membiarkannya ila antabarrat, sampai dia sudah mati, sudah dingin. Artinya sudah mati. Jangan begitu disembelih langsung dipotong kakinya, kemudian potong ekornya, padahal dia belum mati, belum pisah itu roh dengan jasad. Wali'tirafillahi bil minnati wal syukri ala ni'amihi, dan pengakuan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, karunia dan kesyukuran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa adanya hewan yang dibolehkan untuk kita makan, disyariatkan untuk disembelih dulu, ini bagian dari nikmat dan juga karunia yang perlu disyukuri. Fa innahu subhanahu wa ta'ala sakhkhara lana, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kita malau syaa,
sesuatu yang jika Allah menghendaki lasallatahu alaina, ditundukkan menyusahkan kita, tapi ini untuk manfaat kita. Wa abahalana, dan Allah membolehkan untuk kita konsumsi malau sya'an, terhadap sesuatu yang jika Allah menghendaki laharramahu alaina, niscaya Allah haramkan kepada kita, tapi Allah bolehkan. Ini bagian dari nikmat yang harus kita syukuri. Al-haditsu tsamin asyar, hadis yang ke-18. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, haitsu ma kunta, bagaimanapun dan dimanapun kamu berada. Haitsu ma kunta ini bisa aina ma kunta wa kaifa ma kunta, bagaimana kondisimu dan di mana aja kamu berada, tetap kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'i as-sayyi'ata, dan ikuti keburukan al-hasanata dengan kebaikan, tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan akan mampu menghapus keburukan. Wah, jangan sebaliknya, sudah berbuat baik ujungnya berbuat buruk, itu jadinya nila setitik rusak susu sebelah. Jangan dilihat setitiknya, kalau dibanding persentase memang kecil sekali, nggak ada artinya. Tetapi yang kecil sekali nggak ada artinya itu merusak seluruh susu. Kira-kira begitu. Jangan dipikir statistik, ya kan, dipikir statistik. Ini kayak dulu zaman Pak SBY, saya ingat masih Denny atau siapa bikin. Begitu dikritik karena kebijakan buruk, dibandingin. Ini yang baik udah banyak sekian, cuma sedikit aja yang nggak baik, merusak semuanya. Ya justru itu memang. Kalau sesuatu yang buruk itu bisa merusak apa yang sudah kita investasikan kebaikan. Demikian juga kita, amal yang baik terakhir buruk, ya jadinya su'ul khotimah. Beda halnya buruk semua terakhir baik, itu husnul khotimah. Husnul khotimah, karena al-hasanat yudhibnas sayyi'at, karena kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Udah ditutup ini. Nah ini atbi'is sayyi'at al-hasanata, ikuti hal yang buruk dengan yang baik. Kita memang setiap orang pernah buat salah. Setelah salah sadar, ditutup dengan yang baik. Kita istighfar, kita sedekah, kita tebus itu kesalahan-kesalahan itu dengan berbuat baik. Tamhuha, niscaya kebaikan tadi akan menghapus keburukan yang pernah dilakukan. Wa khaliqin nasa, dan berbuatlah baiklah kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, qala hasan, haditsun hasan, hadis hasan, wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian naskah hasanun sahih. Manaqibu Abi Dzar katsiran, cerita tentang pribadi Abu Dzar itu cukup banyak. Aslama, masuk Islam, dan Rasulullah SAW di Makkah, sementara Rasulullah SAW berposisi di Makkah. Wa amarahu, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Abu Dzar an yalhaqa biqaumihi, untuk balik menemui kaumnya, jadi untuk dakwah bersama kaumnya. Falamma ra'a, maka ketika Rasulullah melihat hirsahu, semangatnya Abu Dzar alal muqami ma'ahu, untuk berdiam diri bersama Rasulullah SAW di Makkah, wa alima, dan Rasulullah SAW tahu annahu, bahwa sesungguhnya Abu Dzar layak diru, nggak mampu ala dzalika, untuk menjalankan tugas balik kepada kaumnya.
Qala lahu, kemudian Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, mau di Mekah atau di kaummu, kamu tetap bertakwa sama saja. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikuti keburukan itu dengan kebaikan, tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa hadza muwafiqun liqoulihi ta'ala, dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan mampu memergikan atau menghapus keburukan-keburukan. Jadi salah satu fungsi hadis itu adalah menguatkan apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Wa qauluhu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan sabda Nabi khaliqin nas, pergauli orang lain itu dengan akhlak yang baik, maknahu amilin nasa bima tuhibbu an yu'amiluka, perlakukan orang lain dengan cara yang kamu suka orang lain memperlakukan kamu. Tadi kalau kamu senang dikasih hadiah, ya hadiahin. Kalau kamu senang diwongke, ya wongke orang lain. Kalau kamu senang dipuji, ya puji orang lain. Wa'lam, dan ketahuilah anna athqala ma yudau fil mizan al-khuluqul hasan. Ketahuilah anna athqala ma, sesuatu yang paling berat, yudau, yang ditempatkan fil mizan, di dalam timbangan mizan nanti pada saat amal kita ditimbang di yaumul qiyamah, itu adalah al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik akan banyak orang bersaksi bahwa ini adalah orang baik. Sebaliknya kalau julitan, kemudian sering rasain orang, ngisengin orang, hasut kepada orang, pada saat nanti di hari kiamat banyak saksi yang memberatkan dia, saksi memberatkan. Oh enggak, kemarin itu dia begini, dia begini, dia begini. Nah, al-khuluqul hasan menjadi salah satu jenis perbuatan yang akan memberatkan timbangan kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Inna ahabbakum, sesungguhnya yang paling mencintai di antara kalian, ilayya, kepadaku, wa aqrabakum, dan yang paling dekat kalian, minni, dariku, majlisan, tempat duduknya, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Jadi yang paling cinta dan paling dekat tempat duduknya, kalau kursi itu kursi VVIP nih, duduk dengan Rasulullah SAW di hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Karena apa? Bu'itsu liutammima makarimul akhlaq. Saya diutus, kata Rasulullah SAW, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik, min sifatin nabiyyin, termasuk sebagian dari sifat para nabi, wal mursalina, dan para rasul, wa khiyaril mu'minin, dan orang mukmin terbaik. La yajzauna bisayyi'ati, tidak membalas mereka bisayyi'ati, sebab perbuatan buruk orang lain, asayyi'ata, dengan perbuatan buruk. Bal ya'funa, bahkan dia memberi ampun, wa yaswahuna, dan berlapang diri, wa yuhsinuna, dan berbuat ihsan, ma'al isaati ilaihim, sekalipun orang lain menyakiti dia, dia tetap tegar untuk tetap berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan tanpa masih ada pertanyaan dari streaming. Ya udah, satu aja dari streaming. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya apabila suami menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan marah? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya orang tua dalam keadaan marah nyumpahin anaknya? Itu aja sudah. Iya, orang marah itu sekalipun di luar kendali akal sehatnya, tapi hukum tetap jatuh.
sama dengan orang marah nonjok orang, ya tetap aja itu pidana gitu. Nggak jadi alasan kemarahan itu penghilang hukuman. Apalagi urusan perkawinan itu salatun jidduhun najib wa hasbuhun najib. Ada 3 hal yang seriusnya serius, guyonannya pun jadi serius. Jadi jangan gampang-gampang guyonan, apalagi urusan cerai gitu kan. Begitu marah, ya tetap dihitung gitu. Sebagai bentuk kehati-hatian kita. Guyonan aja dihitung, apalagi cuma marah gitu. Karena marah itu tetap ada taklif, tetap ada pembebanan hukum. Beda dengan gila atau tidur. Kalau tidur mimpi atau ngigo ya apa namanya? Wah, mungkin karena semalaman nggak dikasih jatah sama istri, gitu. kepikiran gitu, terus tiba-tiba udah kamu cerai. Nah itu karena di luar kesadaran itu enggak. Kalau di luar kesadaran enggak. Nah, tapi tidur terus direkam. Ini buktinya kamu. Dibawa ke pengadilan ya kan, kondisinya zawalul akli, hilang akal gitu enggak. Tapi kalau karena marah ya tetap kena. Marah, makanya hati-hati. Terus gimana marahin anak? Nah disinilah perlu wisdomnya orang tua. Disumpahinnya boleh, disumpahin jadi imam Masjidil Haram kayak apa Imam Sudes itu kan ceritanya begitu. Jadi ibunya ini ya gregetan nih, Sudes kecil ini juga nakal. Tapi ya nakalnya terukur orang tua. Begitu, kamu ini des gitu kira-kira. Udah Pak, itu udah mondok aja, nanti saya sumpahin jadi imam Masjidil Haram. Benar, sumpahnya terbukti. Akhirnya benar jadi imam Masjidil Haram yang legendaris sampai hari ini kan. Syekh Abdurrahman As-Sudais, suaranya ke seluruh penjuru bumi, termasuk juga di Indonesia kita kan suara Abdurrahman As-Sudais. Jadi kita sangat beruntung, senang kalau pas di Masjidil Haram diimamin oleh Imam Sudais. Di samping legend juga memang suaranya sangat enak. Ya mirip-mirip dengan suara saya. Mirip doang, mirip. Ada lagi cukup ya, kita akhiri dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Hamdan fi ni'amahu wa kafi masjidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ahlihi wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ahlihi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa rahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu